Malam ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Zaman Hakim-Hakim. Jadi kalau di buku ketiga, eh, cerita tentang 12 hakim itu ditulis lumayan banyak di buku tiga. Tentang kisah hidup mereka, perjuangan mereka, apa yang mereka lakukan. Nah, malam ini saya nggak akan bahas secara detail tentang zaman hakim-hakim. Nanti Bapak Ibu bisa langsung periksa di buku ketiganya. Jadi hari ini hanya kayak apa ya? Kayak satu rangkuman besar tentang zaman hakim-hakim. Nah, kemarin tuh kita udah bahas silsilah Yesus kan. Kalau di Matius 1 ayat 5 itu dicatat bahwa Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut dan Obed memperanakkan Isai. Bahwa Salmon memperanakkan Boas dari Rahab itu sebenarnya secara sejarah nggak tepat. Karena kita tahu Rahab itu adalah perempuan yang hidup di zaman ketika mereka mulai masuk ke tanah Kanaan, ketika mereka mulai menaklukkan tanah Kanaan. Sedangkan Boas bagaimana? Boas itu hidup di zaman ketika mereka sudah sekitar 300-an tinggal di tanah Kanaan. Sudah 300 tahunan tinggal di tanah Kanaan. Jadi mereka itu bukan ayah dan anak secara langsung. Tetapi yang benar adalah Boas itu sudah beberapa keturunan dari Salmon. Nah, tapi kenapa Matius catatnya seperti ini? Nah, disitulah penulis sejarah penebusan jelasin ada rahasia besar di sini. Entah beberapa generasi yang ada di antara mereka, nama demi nama itu dicabut dari silsilah Yesus. Nah, zaman ini kalau dicatat di buku sejarah penebusan disebut sebagai zaman hakim-hakim. Nah, kita akan lihat dulu kapan sih zaman hakim-hakim itu. Kalau kita baca di Yosua 24 ayat 32, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Nah, kan kita ingat kan, mereka keluar dari Mesir itu tahun 1446. Nih, 1446. Mereka jalan di padang gurun selama 40 tahun. Sampai 1406 mereka masuk sampai ke Gilgal. Tapi kan di Gilgal itu kan mereka masuk, tanah itu belum punya mereka. Banyak sekali penduduk-penduduk asli di situ. Perlu 16 tahun total untuk mereka memata-matai, menaklukkan, bukan memata-matai, untuk perang dan membagi-bagikan tanah. Kalau setelah baca Yosua 4 ayat 32, dicatat amanlah negeri itu, mereka berhenti berperang. Nah, batasannya tuh di saat tulang-tulang Yusuf dikuburin. Nah, jadi itu sekitar tahun 1390. 16 tahun dari 1406. Nanti secara rincinya itu ada di buku bagaimana cara ngitungnya. Nah, ini disebutkan mulai zaman hakim-hakim. Sampai kapan? Sampai Nah, kalau kita hitung mundur, Salomo itu jadi raja tahun 970. Sebelum Salomo itu Daud. Dicatat di 1 Raja-Raja 2:11, Daud itu memerintah selama 40 tahun. Jadi, kalau kita mundur dari pemerintahan Salomo, kita tahu Daud itu memerintah 10-10. Nah, sebelum Daud, itu Saul. Saul itu memerintah selama 40 tahun juga. Di Kisah 13 dicatat tuh. 40 tahun lamanya. Nih, 40 tahun lamanya. Nah, sebelum zaman Saul, Saul tuh raja kerajaan pertama kan? Raja pertama dari Israel. Nah, jadi dari tahun 1390 sampai raja pertama dilantik,
selama 340 tahun inilah zaman hakim-hakim. Ini periode hakim-hakim. Ada kisah apa sebenarnya di zaman itu? Misalnya contoh, kalau ada catatan tentang ini nih, 1 Samuel 4 ayat 18, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, zaman Imam Eli itu pun sebelum zaman Raja Saul. Itu masuk ke zaman hakim-hakim. Sesudah itu, 1 Samuel 12, sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, Samuel. Yerubbaal itu Gideon ya. Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Nah, ini menyebutkan tentang ada zaman-zaman hakim-hakim yang hidup di zaman-zaman itu. Ini pun masuk ke referensi tahun ini. Jadi ada banyak kisah tentang periode 340 tahun ini. Nah, jadi kita akan lihat ini timeline-nya ya. Jadi yang disebut dengan zaman hakim-hakim itu kapan? Sejak mereka menguburkan tulang Yusuf, aman, mereka bertipe perang, semua tanah Kanaan udah ditaklukin, sampai raja pertama, Saul. 340 tahun. Itu zaman hakim-hakim. Kenapa disebut zaman hakim-hakim? Nah, kita akan lihat struktur atau cara mencatat kitab hakim-hakim. Hakim-hakim itu, kalau teman-teman lihat di Alkitab, itu ada 21 pasal. Dibagi seperti ini. Kisah tentang hakimnya itu dari dari Hakim-Hakim 3 sampai 16. Di Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 2 itu kayak penulis itu merangkumkan karakteristik di zaman hakim-hakim itu seperti apa. Ini dia simpulkan dulu. Kemudian diceritakan tentang kisah 12 hakimnya. Kemudian ayat pasal 17 sampai 21 itu mencatat penegasan setelah semua kisah hakim dicatat. 17 sampai 21 itu menceritakan beberapa kisah yang menegaskan betapa bobroknya zaman itu. Betapa bobroknya zaman itu. Contoh ya, kita pertama akan lihat yang rangkuman dulu. Apa sih disimpulkan di zaman hakim-hakim itu apa? Nah, kalau kita lihat di Hakim-Hakim 1 ayat 19 sampai 36 itu mencatat tentang bagaimana orang Israel ketika dia masuk menaklukkan tanah Kanaan, mereka tidak memusnahkan orang Kanaan secara sepenuhnya. Ada yang dibiarkan hidup. Saya udah bikin tabelnya, nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri sama yang di Alkitab. Hakim-Hakim 1 ayat 19 sampai 36. Suku Yehuda itu dia nggak bisa mengalahkan penduduk lembah. Kenapa? Karena memang kuat penduduk lembah. Kalau Benyamin nggak bisa mengalahkan Yebus, bisa mengalahkan, tapi dia biarkan hidup. Ada beberapa yang dijadiin budak. Manasye, ada penduduk Betsean, Tanak, Dor, Giblea, Megido itu mereka nggak kalahkan. Banyak yang mereka nggak kalahkan, atau ada yang mereka kalahkan, jadikan budak, nggak mereka tumpas. Kalau kayak yang terakhir suku Dan itu kalah sama suku orang Amori. Dia kalah. Jadi yang hendak disampaikan adalah di hakim-hakim ini adalah umat Israel tuh harusnya masuk menaklukkan kan, sambil mengalahkan semua orang, tetapi ternyata mereka tidak menaklukkan. Akhirnya mereka ngapain? Hidup bersamaan. Di berbagai tempat di hakim-hakim 1 dicatat mereka hidup bersamaan, mereka hidup bersamaan, mereka hidup bersamaan. Nah, awalnya mereka itu tidak menyembah berhala. Dicatat di Hakim-Hakim 2 ayat 7, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi awalnya apa? Mereka itu bukan penyembah berhala. Awalnya itu orang Israel sudah bukan lagi budak seperti di Mesir. Kini mereka orang merdeka.
Nah, di zaman ini orang Israel telah menjadi sangat banyak. Mereka memiliki imam besar, ada imam-imam biasa, ada orang Lewi, ada tempat ibadahnya, ada kemah suci ya, di Silo ditaruh. Dan mereka punya hukum Taurat, punya 10 perintah Allah. Mereka juga punya 5 kitab Musa. Nah, jadi sambil mereka menduduki tanah masing-masing sesuai suku, kan suku Lewi tersebar di situ tuh. Tapi mereka juga hidup bersama dengan suku asli yang tidak mereka taklukkan secara sepenuhnya. Nah, semuanya ini kelihatan oke kan? Semuanya kelihatan oke. Sampai kapan? Sampai dicatat di Hakim-Hakim 2 teman. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi yang selama ini kelihatannya oke, jadi masalah kapan? Ketika semua orang yang oke itu mati. Akhirnya apa? Ketika semua orang beriman mati, seperti apakah kehidupan mereka? Lahirlah generasi-generasi baru yang tidak mengenal Allah, yang sekarang dikelilingi oleh penyembah berhala. Jadinya apa? Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Makanya penting sekali menjaga pewarisan iman. Ketika Adam mewariskan iman kepada Kain dan Habel, Kainnya berontak. Ketika Set terus sampai ke zaman Nuh, seluruh orang di zaman Nuh itu berontak. Akhirnya sampai ke Eber, keturunan Eber ke bawah, Pelek berontak. Tuhan harus kerja lagi dari Abraham. Ketika Abraham, Ishak, Yakub sekarang udah jadi bangsa Israel, udah sukses, apa yang terjadi? Mereka berontak lagi. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini yang disimpulkan dari kitab Hakim-Hakim. Kematian dari orang yang beriman, mereka bercampur dengan orang-orang yang menyembah berhala, akhirnya apa? Itu kayak ulernya masuk, menggoda, dan mereka jatuh. Nah, kemudian disimpulkan secara besar, setelah Hakim-Hakim 2 ayat 11, dicatat seperti apa? Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan, dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Jadi kalau ada yang bilang, segala kesusahan dalam hidup kita itu adalah iblis yang kerjain, kasih ayat ini. Ini Tuhan yang taruh tangannya menekan orang Israel. Gara-gara apa? Ya gara-gara mereka sendiri. Mereka sendiri berpaling daripada Tuhan. Kemudian apalagi dicatat? Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Jadi di Hakim-Hakim 1-2 itu semuanya sudah disimpulkan. Mereka kembali berlaku jahat dan lebih jahat. Nanti kita akan buktiin, benar nggak ini? Nah, jadi kalau kita mau rangkumkan, zaman Hakim-Hakim itu seperti apa? Ketika mereka berdosa, pertama mereka berdosa dulu. Mereka melawan Allah dan menyembah berhala. Kemudian apa? Allah hukum mereka. Allah membangkitkan berbagai bangsa
bangsa-bangsa lain untuk ngapain? Untuk menindas, untuk menyerang mereka dan menindas mereka. Bukan 1 hari, 2 hari, tahunan. Terus akhirnya apa? Ditindas tahunan, akhirnya apa? Mereka bertobat, berseru, berdoa kepada Tuhan dalam penderitaan sambil bertobat. Akhirnya Tuhan selamatkan mereka dengan mengirimkan hakim. Tapi setelah mereka diselamatkan dan terus hidup damai selama hakim itu hidup, ketika hakim itu mati, mereka lupakan kasih karunia itu, akhirnya apa? Mereka berbuat dosa lagi. Jadinya siklus seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke hakimnya ya, satu persatu ya, kita lihat. Pertama, Hakim Otniel. Ketika orang Israel udah pada mati tuh, tiba-tiba mereka berbuat dosa kan. Jadi dicatat di Hakim-Hakim 37, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram, Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. 8 tahun. 8 tahun doang. Habis itu Tuhan membangkitkan Otniel. Catatan mengenai Hakim Otniel itu cuma 6 pasal, dikit. 6 ayat, dikit banget. Nah, di zaman itu mereka hidup berdosa kan, mereka lupakan penyelamatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang bawa mereka dari Mesir sampai ke Kanaan. Raja Mesopotamia diutus dan takluk selama 8 tahun. Akhirnya mereka diserahkan kepada bangsa kafir. Ayat 9-nya, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan bangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Arab, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Inilah awal dari siklus yang pertama. Kenapa Otniel bisa menjadi hakim? Dicatat dengan sangat jelas. Karena roh Tuhan menghinggapi dia. Akhirnya dia mampu mengalahkan Raja Kusyan Rishyataim. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam dia. Nah, sementara kita menghadapi kehidupan ini, kita harus ingat bahwa kita sedang menggenapi kehendak Tuhan. Dan itu hanya bisa berhasil kalau apa? Kalau kita dihinggapi oleh roh Tuhan. Kebanyakan kita itu kalau ada sesuatu yang sulit berdoa. Tapi karena udah terbiasa, akhirnya udah biasa, doanya hilang. Lupa. Dicatat di Zakaria. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, Otniel sendiri ini orang seperti apa? Otniel ini keponakan sekaligus menantunya Kaleb. Dia menikahi anaknya Kaleb, Aksa namanya. Nah, Otniel ini orang Yehuda. Kalau baca dia Hakim-Hakim 1, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi suatu ketika suku Yehuda disuruh maju. Sebenarnya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, yang mereka mau serang itu suku Enak, keturunan raksasa. Besar-besar kan? Kalau ingat dulu waktu mereka keluar dari Mesir, mereka udah sampai di bawah Kanaan, kan mereka disuruh masuk tuh. Terus mereka bilang, jangan-jangan, kita kirim pengintai dulu yuk. Terus mereka ngintai. Begitu mereka ngintai, mereka lihat suku Enak. Akhirnya apa? 10 pengintai ketakutan kan? Gara-gara itu mereka jalan 40 tahun di padang gurun. Tapi Otniel ini, dia nggak takut. Dia maju dan memerangi suku orang Enak ini. Jadi dia dengan taat akan firman Tuhan, Tuhan kan bilang, suku Yehuda yang maju, dia maju.
Dia nggak takut, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau hari ini kita harus maju, itu harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang pertama. Selanjutnya, setelah negeri itu aman selama 40 tahun, ini di atas itu ada time waktunya. Dari 83 sampai 44, itu 40 tahun aman. Terus apa lagi yang terjadi? Raja Moab. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. 18 tahun. Tadi kan 8 tahun. Sekarang 18 tahun. Lebih lama lagi, double waktunya. Setelah 18 tahun, atau selama 18 tahun itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak-teriak minta tolong. Akhirnya Tuhan bangkitkan Ehud. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Nah, Ehud ini kidal, kalau lihat di bahasa aslinya, daripada dia kidal karena kebiasaan, dia itu lebih ke tangan kanannya lemah, atau nggak bisa digunakan, atau dia cacat. Ini kayak seperti biasa aja ya, kita bacanya kayak, oh ini dia cuma cacat. Tapi ini sebenarnya unik, kenapa? Karena arti Benyamin, orang Benyamin kan, suku Benyamin itu artinya anak tangan kanan. Suku Benyamin itu kalau diterjemahkan anak tangan kanan. Dulu waktu dia lahir, ibunya tulis namanya Ben-Oni, penderitaan kan, papanya ganti, enggak, Benyamin, anak tangan kanan. Jadi walaupun anak tangan kanan dan banyak orang yang bisa menggunakan tangan kanan di waktu itu, Allah pakai orang yang tangan kanannya cacat. Allah pakai yang nggak menyolok, yang nggak dipandang orang, yang dipandang remeh oleh dunia ini. Bahkan yang dihinakan orang dipakai Allah untuk pekerjaan besar. Makanya dicatat. Dan hari itu, dan demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya, 80 tahun. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Allah pakai apa yang dianggap bodoh bagi dunia. Sementara kita apa? Kita pengen kelihatan berhikmat di dunia ini. Allah pilih untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang nggak terpandang, apa yang hina dipilih. Tetapi kita memilih apa? Untuk menjadi yang terpandang, menjadi yang keren di dunia ini. Kita pengen menjadi sesuatu yang berarti di mata masyarakat. Pada akhirnya ngapain? Semua antusias itu, semua ambisi itu apa? Karena mereka mau memegahkan diri di hadapan siapa? Setiap orang. Kalau baca di Kejadian 4 itu tentang Nimrod, orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia bukan menjadi lemah lembut atau takut, tapi dia merasa gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar bisa merendahkan diri dan sadar, walaupun di dunia ini kita nggak keren, tetapi Tuhan bisa pakai kita. Amin ya. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat, yang dipakai yang lemah begini untuk menunjukkan bahwa bukan Ehudnya yang hebat, tapi dia itu hanya alat. Ketika Hakim Otniel mati, Israel berdosa lagi. Raja Moab kan datang kan, 18 tahun ditindas. Tadinya 8 tahun, sekarang 18 tahun. Mereka sudah merdeka 40 tahun loh. Kemudian ditindas lagi 18 tahun, harus kasih upeti tiap
setiap jangka waktu kasih upeti. Tapi lewat Ehud mereka dibebaskan. Dan nggak tanggung-tanggung, aman selama 80 tahun. Nah, di daerah lain, setelah Ehud, itu ada hakim-hakim lain namanya Samgar. Nah, Hakim-Hakim 3 ayat 31. Dicatatnya sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Seolah-olah setelah Ehud selesai kan. Tapi nanti kita akan tahu kenapa ini barengan. Nah, jadi Samgar itu dicatat setelah Ehud, tapi di antara Ehud dan Samgar itu tidak ada kejahatan, tidak ada mereka ditindas oleh bangsa manapun, dan langsung. Itu alasannya. Terus kemudian nanti setelah dicatat hakim berikutnya, itu dicatat setelah Ehud mati. Jadi bukan setelah Samgar mati. Nah, dicatat di sini, Ehud itu bisa mengalahkan orang Filistin dengan menggunakan tongkat penghalau lembu. Ini kayak bambu atau kayu yang panjangnya itu sekitar 2,5 meter lah. Yang di ujungnya ada pengait. Biasanya kan kalau domba itu atau gembalaan itu lagi melenceng jauh, dikait tuh biar jangan melenceng. Nah, tapi dengan tongkat ini dia kalahkan 600 orang. 600 orang. Padahal dia penggembala biasa. Jadi bukan karena dia itu siapa, bukan. Tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Nah, maka hidup kita pun ada di tangan Tuhan. Di 1 Samuel 14, ayat 6, Yonatan itu anak Saul, dia berkata begini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. 1 Samuel 17 ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, setelah Ehud mati dicatat apa? Di Hakim-Hakim 4 ayat 1. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Kalau zaman sekarang tuh kayak tank. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi dari 8 tahun, 16 tahun, sekarang 20 tahun. Naik lagi. Dan selama 20 tahun itu ditindas dengan sangat keras, orang Israel ngapain? Di zaman itu, perempuan itu nggak dihitung. Tetapi yang jadi hakim berikutnya cewek. Kita lihat patternnya ya. Kalau kita lihat hakim Otniel, oke lah, Otniel itu hebat. Dia berani mengalahkan orang enak. Tapi Ehud, itu dia orang yang tangan kanannya cacat. Samgar itu apa? Cuman gembala. Deborah itu cewek. Di zaman itu ya, cewek itu nggak berarti. Dicatat di Hakim-Hakim 5 ayat 7, penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Artinya apa? Semua laki-laki diam. Ada seorang pemimpin namanya waktu itu Barak sebenarnya ada. Tapi Baraknya bilang sama Deborah, kalau kamu maju, aku maju. Makanya dia disebut kayak ibu bagi orang Israel. Karena nggak ada pemimpin sejati di zaman itu. Dan Deborah maju sebagai hakim. Nanti detailnya bisa baca di buku ya. Nah, dan kemudian aman. Bangsa itu aman selama 40 tahun. Setelah ini lupa lagi. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu.
Kalau tadi kan waktunya diperlama kan. Kalau sekarang waktunya pendek, tapi kekejamannya meningkat dengan sangat dahsyat. Cuma 7 tahun, tetapi dicatat apa? Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mereka tuh sampai ngungsi di gua-gua, di kubu-kubu, saking takutnya. Bahkan dicatat lagi apa? Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Benar-benar disikat habis di zaman ini. Saking kejamnya orang-orang Midian. Nah, di zaman ini Tuhan bangkitkan siapa? Gideon. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas. Yoas itu bapaknya Gideon ya. Orang Abiezer itu sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kalau mau mengirik gandum itu di tempat yang terbuka supaya ditiup angin, ampasnya tuh terbang. Sedangkan tempat pemerasan anggur itu tertutup, nggak terlalu banyak angin. Tapi dia ngirik di tempat pemerasan anggur supaya apa? Supaya nggak kelihatan bagi orang-orang. Saking takutnya. Dia ini sangat takut. Bahkan kalau kita baca terus tentang Gideon, kita dapat menemukan banyak sekali bukti yang menunjukkan kalau Gideon ini penuh dengan ketakutan dan berkali-kali menguji Allah. Karena nggak percaya. Dia selalu ngetes Allah. Oke Allah, kalau begini gue baru percaya. Allah bikin pun, oh oke, kalau begini gue baru percaya. Terus dia ikutin tanda-tanda. Meskipun begitu, di ayat 12, Tuhan panggil dia sebagai orang yang gagah berani. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan firman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan bilang engkau pahlawan yang gagah berani. Sedangkan menurut Gideon, dia memandang dirinya apa? Kalau baca di ayat 14 dan 15, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Itu pandangan dia akan dirinya sendiri. Akhirnya kalau baca terus ya, akhirnya Tuhan terus-menerus harus berkali-kali membuktikan kepada Gideon. Bahkan secara ekstrim harus menunjukkan kepadanya bagaimana dahsyatnya kalau Tuhan itu menyertai. Hanya dengan 300 orang, Gideon bisa menghancurkan Midian. Mana mungkin 300 orang bisa menghancurkan Midian? Semua itu karena kedaulatan Allah kan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Dan itu beneran terjadi. Dan di Hakim-Hakim 8, jadi dari Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8, itu cerita Gideon panjang banget. Jadi kalau Otniel itu cuma 6 ayat, makin ke belakang, catatan Hakim-Hakim ini makin banyak. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Aman. Kemudian apa yang terjadi? Setelah aman, Gideonnya mati. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih. Lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Jadi sampai sejauh ini, apa yang disimpulkan di awal Hakim-Hakim itu telah terbukti kan. Siklusnya jalan terus. Siklus jalan terus. Nah setelah ini, ada satu anak Gideon yang berkuasa atas Israel.
namanya Abimelek. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, di Hakim-Hakim 9 itu dicatat cerita tentang anaknya Gideon, bagaimana dia berkhianat dan mengalahkan, membunuh semua saudaranya dan jadi pemimpin. Yang dibangkitkan Tuhan siapa? Tola. Di Hakim-Hakim 10 Tuhan bangkitkan satu hakim-hakim baru namanya Tola. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puan bin Dodo, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikubur di Samir. Catatannya singkat, tapi sebenarnya ini ada arti yang sangat mendalam. Tola itu bahasa aslinya tuh artinya ulat. Kalau baca di Mazmur 22 tuh kata Daud apa? Aku ini ulat, bukan orang. Nah, kata bangkitlah tola. Kata bangkit itu artinya bangkit untuk melakukan tugas tertentu, tugas spesifik. Jadi tola bangkit untuk melakukan tugas secara spesifik. Dan yang anehnya, suku Isakar itu sangat jauh dari Samir. Tapi dia dari Isakar, dia tinggalnya di Samir. Bahkan apa? Mati dan dikubur di Samir. Artinya apa? Dia udah pindah ke tempat yang jauh dan setia atas pekerjaannya sampai mati. Ini sebenarnya gambaran dari Kristus. Nah, bersama dengan Tola, di tempat lain, satu hakim lagi bertugas, namanya Yair. Yair, arti nama Yair itu orang yang memberikan terang, atau orang yang menyadarkan. Di antara Tola dan Yair itu nggak ada penindasan, menunjukkan bahwa mereka itu di zaman yang sama. Yair itu menggambarkan, Tola dan Yair itu hakim-hakim yang secara bersamaan menggambarkan tentang Kristus. Yang memberikan terang. Menyadarkan manusia. Mazmur 119 catat apa? Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ketika firman Tuhan ada di hati, itu mencegah kita untuk apa? Berbuat dosa. Nah, jadi Hakim-Hakim 10 itu mencatat tentang Yair yang artinya terang. Nah, sampai sejauh ini kita udah lihat siklusnya ya. Jahat, jahat, jahat. Nah, sekarang setelah Tola dan Yair, apa yang terjadi? Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Nah, ini yang penting. Orang Israel itu, Hakim 10 ayat 6, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Setelah Yair, setelah orang yang memberikan terang ini mati, kalau sebelum-sebelumnya kalau teman-teman perhatiin ya, selama ini setiap kali mereka berpaling dari Allah, mereka itu hanya pindah ke satu dewa atau maksimal dua dewa atau dua berhala. Tiap saat. Lalu Tuhan serahkan apa? Orang Aram, siksa mereka. Orang Sidon, siksa mereka. Orang Moab, siksa mereka. Orang Amon, orang macam-macam. Tuhan bangkitkan berbagai raja untuk siksa mereka. Tapi sekarang yang terjadi apa? Sekarang kayak satu paket. Mereka lengkap menyembah ke semua berhala yang ada selama ini. Akhirnya, zaman kegelapan yang paling gelap mulai. Siklusnya itu kan tadi kan siklus mereka bertobat. Jadi setelah mereka ditolong, aman, mereka berbuat jahat lagi kan.
Setelah mereka berbuat jahat, kan mereka ditindas. Nah, harusnya urutannya apa? Mereka berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Nah, kita akan lihat yang terjadi apa. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Jadi 18 tahun Amon. Filistin 40 tahun. Nanti di ayat lain tentang Filistin. Tuhan bangkitkan dua negara bersamaan serang mereka. Setelah itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa. Sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu? Ketika kamu berseru kepadaku, ini Tuhan lagi ngomongin semua kehidupan mereka sejauh ini. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Akhirnya Tuhan luluh kan, Tuhan tolong, Tuhan kirim satu hakim namanya Yefta. Nah, menunjuk pada mereka itu adalah tadi ya, biar mereka lah yang menyelamatkan kamu. Ini menunjuk kepada berhala-berhala tadi yang mereka beribadah, para Baal, Asitoret. Nah, Tuhan bangkitkan Yefta. Yefta ini tapi cuman bisa mengalahkan Amon. Kalau teman-teman baca nanti ya, Yefta itu cuma bisa mengalahkan Amon. Yefta sendiri itu dia bukan seorang anak yang diakui. Dia kayak lahir dari istri yang lain, kemudian istri yang sah mengusir Yefta dan ibunya, akhirnya mereka sangat menderita, dikucilkan oleh kaumnya sendiri. Tetapi ketika orang Israel ditindas, mereka butuh Yefta untuk mimpin mereka. Dan dicatat apa? Roh Allah bersama-sama dengan Yefta dan Yefta bisa membebaskan orang Israel. Dicatat di Hakim-Hakim 11 ayat 32, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Kalah, Amonnya kalah. Nah, meskipun Yefta kalahkan Amon, Filistinnya nggak kalah-kalah. Maka kalau sebelum-sebelumnya setiap kali hakim bertindas itu ada catatan, maka amanlah negeri itu. Maka Tuhan mengaruniakan damai. Damailah. Itu sekarang nggak muncul lagi. Nggak ada catatan tentang keamanan di zaman itu. Hakim-Hakim 12 ayat 7, Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta. Orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Harusnya biasanya apa? Lalu amanlah apa? Ya itu nggak ada. Sampai dia mati itu nggak dicatat. Harusnya Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya dan aman gitu, nggak ada, nggak dicatat. Nah, jadi kalau selama ini selalu diberikan keamanan, itu karena apa? Karena ada pertobatan kan. Ketika mereka bertobat, Tuhan kasih hakim yang memberikan keamanan. Tetapi sekarang nggak ada keamanan. Artinya apa? Artinya nggak ada seruan pertobatan yang sejati sejak zaman ini. Bukan hanya zaman ini. Bahkan ya, setelah Yefta, ada hakim-hakim lagi. Namanya Epsan, Elon, Abdon, sama Simpson. Di seluruh sepanjang zaman hakim-hakim ini, Filistin nggak pernah kalah. Nanti mereka kalahnya di zaman Samuel. Nah sekarang kita mau kesimpulan. Tunggu, kita mau lihat dulu nih.
Ebzan, Elon, Abdon ini di zaman mereka ini hakim-hakim ini ngapain sih? Sesudah dia, maka Ebzan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuannya diambil dari luar kaumnya untuk anak-anaknya laki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Jadi prestasi Ebzan itu adalah punya 60 anak dan hanya mengawinkan anak-anaknya. Dia punya berapa istri? Nggak dicatat prestasi dia mengalahkan Filistin atau berjuang melawan Filistin. Hanya 60 anak dan kawin mengawinkan. Setelah Ebzan mati, Elon. Dicatat apa? Elon, orang Zebulun, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian mati. Dikuburkan di Ayalon. Nggak ada satupun kisah tentang dia. Sesudah dia, Abdon bin Hillel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Keledai itu binatang mahal kan? Dia memerintah 8 tahun. Kemudian dia mati. Hakim-hakim ini di zaman akhir-akhir ini nggak ada satupun kepeduliannya untuk apa. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, 340 tahun kisah di Hakim-Hakim dicatat dalam 21 pasal. Kita bisa belajar apa dari sini? Poin yang perlu diperhatikan adalah pencatatan hakim itu makin ke belakang, makin panjang. Namun, setelah Yefta, ada 5 hakim, itu nggak pernah ada kata aman. Bahkan yang menghukum mereka itu 2 bangsa. Ini semua keluar dari siklus yang selama ini dicatat. Jadi siklus itu menyatakan apa? Mereka makin jahat, tapi mereka bertobat. Mereka lebih jahat dari leluhur mereka. Kemudian mereka bertobat. Mereka lebih jahat lagi. Jadi akhirnya apa? Semakin lama mereka hidup bercampur seperti itu, lama-kelamaan kualitas dan intensitas dosa mereka itu meningkat. Kita bisa lihat dari apa? Dari jenis-jenis berhalanya. Itu kayak apa ya? Kayak seorang manusia bertobat atas suatu dosa, kemudian berulang lagi, dia ambil dosa yang lain. Kemudian berulang lagi, dia pilih dosa yang lain. Kemudian bertumpuk-tumpuk, akhirnya apa? Semua dosa yang tadinya udah mereka tinggalkan, balik lagi gabung jadi satu. Pertobatan pun nggak pernah muncul lagi. Di masa akhir, catatan 17-21, itu hanyalah penegasan, pencatatan tentang apa ya, kalau teman-teman baca ya. Hakim-hakim 17 itu cerita tentang satu orang namanya Mika. Dia punya berhala, dia punya terafit. Mamanya, ini pokoknya zamannya kacau banget lah. Mamanya pilih imam sesuka hatinya, dia jadiin anaknya sendiri imam, si Mika dijadiin imam. Ada orang Lewi lewat, dijadiin imam, dia digaji. Terus ada suku Dan lagi cari, nanti teman-teman baca deh, ada suku Dan lagi mau nyerang musuh, tanya ke imamnya dulu, gimana? Kemudian imamnya direbut. Hakim-hakim 19, cerita apa? Cerita tentang orang Lewi yang potong-potong gundiknya. Kenapa? Orang Lewi itu punya gundik. Emang boleh orang Lewi punya gundik? Orang Lewi loh, dia punya gundik. Terus kemudian diperkosa. Setelah diperkosa mati, mayat gundik itu dipotong-potong, dimutilasi. Hakim-hakim 20 cerita tentang apa? Perang saudara. Terus sampai 21. Dicatat secara berulang-ulang. Nah, semua zaman yang kita bahas ini, itu dicabut dan dibuang dari silsilah Yesus. Tuhan catat ini di Hakim-Hakim. Matius sengaja selipit ini supaya kita perhatiin. Oh, zaman ini benar-benar berbahaya. Kita yang hidup di akhir zaman ini benar-benar harus memperhatikan pergaulan kita hari ini. Apakah orang-orang yang mengenal Allah sudah nggak ada lagi di sekitar kita? Dan kita hanya dikelilingi oleh orang-orang yang penuh dengan penyembah berhala? Kalau baca di Kolose 3 ayat 5 itu apa? Penuh dengan keserakahan,
Nah, lebih lagi 340 tahun ini, periode hakim-hakim itu gambaran tentang kehidupan seorang manusia yang tobat kumat, dan akhirnya sangat menyedihkan. Makin bertambah, makin terbiasa, sampai akhirnya apa? Bertobat pun udah nggak bisa lagi. Apa yang terjadi di tanah Kanaan, kita nggak bisa lihat sebagai suatu peristiwa yang hanya terjadi di tanah Kanaan saja ribuan tahun yang lalu. Tapi kita harus lihat tanah Kanaan sebagai gambaran dari tanah hati kita masing-masing hari ini. Ada berapa banyak penduduk-penduduk asli di dalam hati kita? Suku asli yang diam. Itu gambaran dari apa? Segala macam dosa yang menguasai hati kita. Ketika orang Israel masuk, menaklukkan Kanaan, itu gambaran dari firman yang masuk untuk menaklukkan manusia lama kita. Nah, jadi zaman hakim-hakim itu, baik Lewinya, baik hakimnya, baik Israelnya, semuanya sudah sesuka hati. Nggak ada pewarisan iman lagi di sini. Padahal kemah sucinya masih ada, masih ada. Imam masih ada nggak? Masih ada. Imam besar masih ada, masih ada. Seruan pertobatan yang didasari hanya oleh penderitaan, sekali lagi ya, seruan pertobatan yang hanya didasari oleh penderitaan, tapi seruan pertobatan yang tidak atau tanpa melibatkan pengetahuan, seruan pertobatan yang tanpa melibatkan kesadaran dan pengertian yang penuh akan kenyataan dosa, itu nggak bisa. Seruan pertobatan yang tidak lahir dari jeritan hati nurani, ketika kita bercermin kepada firman, maka semua itu adalah bohong. Semua karakteristik pada periode ini harus dihapuskan secara total dalam kehidupan kita. Zaman hakim-hakim ini kelam kan, sangat kelam. Tapi kita bisa lihatnya kayak seperti nggak ada harapan kan. Apa harapannya orang Israel seperti ini? Tapi sesuai dengan judul buku 3 apa? Pelita perjanjian yang tak terpadamkan. Di zaman akhir hakim-hakim ini dicatat tentang satu tokoh namanya Samuel. 1 Samuel 3:1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Kalau bahasa Indonesianya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Jadi lampu di dalam kemah itu ya, belum lagi padam. Kalau bahasa Inggrisnya, the lamp of God had not yet gone out. Di akhir zaman hakim-hakim, di mana firman jarang, penglihatan jarang, itu diumpamakan sebagai kehidupan yang pelitanya redup. Iman Elinya redup, hakim-hakimnya semua redup. Pelita yang redup atau pelita yang hampir padam. Not yet gone out. Not yet. Sudah hampir, tapi not yet. Belum. Belum. Hampir. Belum. Ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Tidak satupun. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi meskipun seluruh dunia di zaman itu sangat jahat, Samuel, di mana firman Tuhan itu tidak gugur di dalam hatinya. Dan akhirnya apa? Samuel inilah yang akan menjadi seorang yang bagaikan pelita, yang bersinar, yang menunjukkan jalan mana yang benar, yang bisa menyambungkan silsilah dari Salmon ke Boas. Kalau nggak ada, nggak nyambung. Mesias itu nggak jadi datang. Nggak ada yang mewariskan iman.
Nah, hari ini, mari kita bersama ambil bagian dalam tugas pelita ini. Supaya di hari ini pun orang-orang dapat berkata apa? Bahkan di tahun 2022, pelita Tuhan itu belum padam. Belum padam. 1 Samuel 12 ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan, dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang benar-benar dapat menyelidiki setiap hati kita untuk sadar mana sih dari bagian kehidupan kita yang seperti zaman hakim-hakim, dan biarlah kita dapat berpaling dari segala dosa kita lewat pengertian yang ditambahkan kepada kita, dan akhirnya kita dapat melahirkan pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat buku sejarah penebusan, pencatatan hakim-hakim yang begitu rumit Bapa dapat dijelaskan kepada kami secara mendetail, dan kami sadar Bapa bahwa kehidupan zaman hakim-hakim adalah kehidupan yang sangat-sangat jahat. Bangsa Israel terus dan terus lagi menyakiti hati Engkau. Bapa, biarlah kami dalam hidup kami tidak menjadi orang-orang yang terus-menerus kembali dan kembali lagi menyakiti hati-Mu, tetapi biarlah kami dapat berpaling dan dapat beribadah kepadamu sepenuh hati. Bapa, bantu kami untuk mengenali segala macam berhala yang ada di dalam hati kami, dan bantu kami untuk diberikan kekuatan untuk mengalahkannya, dan biarlah pelita Tuhan bersinar di dalam hati kami, dan padanya akhirnya kami pun dapat menjadi orang-orang yang dapat memancarkan terang dari pengenalan akan Kristus Yesus yang sejati. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Apakah Terima ada kasih Pak pertanyaan? Suci untuk pelajaran hari ini.